Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Della Vanessa dari 40 News. Pada pagi kali ini saya akan memberikan kabar yang akan menemani pagi hari Anda. Kali ini berita dimulai dari kemacetan yang terjadi di Kelapa II Depok. Saat ini saya telah terhubung dengan rekan saya selaku Misbah yang berada di tempat. Bagaimana Misbah? Baik, terima kasih Della. Selamat pagi permisa, saya Misbah Jarwausikla telah melaporkan tempat kejadian. Inilah terpantaunya kejadian kemacetan di akses UI Jalan Raya Kelapa II menuju UI. Tepatnya itu di kampus Gunadarma Kampus E. Telah terjadi kemacetan, sepertinya yang terjadi adanya perbaikan jalan gorong-gorong di akses Kelapa II UI. Dari pantauan saya telah terjadinya kemacetan dari akses UI sampai Kelapa II Depok, akses kampus Gunadarma Kampus E. Dan ini bisa terlihat lah terjadinya kemacetan di depan kampus Gunadarma sampai perempatan Kelapa II. Saya sudah berada di Kelapa II Depok, tepatnya itu di depan kampus Gunadarma Kampus E. Saya di sini menemukan warga sekitar untuk menanyakan suatu kemacetan yang terjadi di depan kampus. Selamat siang Bapak, mau bertanya dengan Bapak siapa ya? Zakaria. Oke, Zakaria. Bapak mau menanyakan sesuatu nih, kan waktu itu sempat macet karena ada gorong-gorong tuh. Tanggapan Bapak di warga sekitar tuh seperti apa? Ya bagaimana ya? Ya macet mah wajar sih kalau itu mah. Ya kan juga lagi bulan gorong-gorong. Ya. Nah, kalau Itu biasa itu kalau macet itu jam berapa aja sih Pak? kalau macet sore kira-kira jam 5-an. Kalau enggak pagi. Bubaran kampus ya biasanya. Ya. Dan tanggapan Bapak nih ke depannya supaya tidak macet lagi tuh bagaimana tuh Pak? Ya harus harus dijagain polisi lah. Kalau Jagain gitu, polisi, ya. ya. Jadi nggak macet. Kebanyakan angkot pada ngetem. Oke. Dan biasa itu macetnya itu sekitar berapa lama tuh Pak kalau boleh tahu? Ya, kira 1 jam lah. 1 jaman ya. Ya. Tapi kalau ada polisi lancar. Kalau polisi lancar. Kalau nggak ada polisi ya gini lah. Berarti dilarang berhenti tuh. oh ya tuh. Berarti salah satunya itu ya itu ada kepolisian untuk mengatur lalu lintasnya ya. Oke. Ya udah terima kasih ya Bapak ya udah dapat diwawancarai. Terima kasih. Yang saya bawakan terkait mengenai kemacetan, saya Miss Bajar balik ke studio. Di bawah terik matahari yang panas ini, terkadang ya pas begini, bawahnya tuh kita pengen minum yang seger-seger. Seketika ingat yang dingin, yang manis, yang asam, yang pahit kali ya. Mending limpir bentar sambil minum ya kan. Ke kafe tuku, segerin dulu dengan es lemon. Asik, enak banget nih es lemon, seger banget pas panas-panas. Kayak hawanya tuh seger. Udah itu ya si es lemon tuh paling the best kalau lagi panas-panas. Baik Misbah, terima kasih atas informasi yang telah dilaporkan. Pemilihan capres dan cawapres semakin dekat. Masyarakat sudah menentukan pilihannya masing-masing terhadap capres dan cawapres 2024. Reporter kami akan mewawancarai beberapa masyarakat terkait calon presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Saat ini saya sudah terhubung dengan rekan saya Misbah selaku reporter di tempat. Bagaimana Misbah? Baik, terima kasih Della. Selamat siang, permisa. Saya Misbah Azhar melaporkan di tempat kejadian. Saya sudah berada di daerah Kelapa II Depok menanyakan bagaimana sudut pandang warga dari sekitar sini
untuk menanyakan suatu capres dan cawapres 2024. Saya sudah berada di dekat kampus Gunadarma Depok, yaitu tepatnya itu di kampus E. Dan saya sudah menemukan salah satu warga sekitar untuk menanyakan tentang capres dan cawapres 2024. Bapak permisi, saya mau wawancara sebentar untuk mengenai capres dan cawapres 2024. Menurut Bapak tanggapannya seperti apa sih capres dan cawapres itu? Kalau menurut saya sih buat capres-capres sekarang ya intinya jangan cuman berbicara doang lah. Buat kedepannya itu bangunlah Indonesia itu lebih baik dan maju, bukan sebatas inginnya aja gitu. Istilahnya dia punya jabatan itu bukan semena-mena buat pribadi, lihatlah yang di bawah, jangan istilahnya ngelihat yang di bawah itu dia pengen dukungan dari rakyat sepenuhnya gitu, giliran udah dia menjabat tidak ada buktinya. Bentuknya semata-mata gitu Iya, Jadi tidak balance gitu. iya, udah balance. Ya intinya kalau buat masyarakat itu yang terbaik lah, bukan cuman angan-angan yang dibicarakan gitu. Dan untuk cawapresnya nih, menurut Bapak tuh kan sekarang kan ada yang anak muda juga ya cawapresnya. Menurut Bapak tuh gimana? Itu suatu kayak kemampuannya si anak muda ini untuk meningkatkan suatu Indonesia ini jadi maju atau tidak? Kalau buat umur itu nggak jadi patokan ya. Yang penting skill kerjanya itu nyata gitu. Mau tua, mau muda. Kalau buat pribadi saya itu ya mau membangun Indonesia lebih maju ya bagus gitu. Ya betul. Nggak ada istilahnya transi dia tua, dia muda, nggak ada. Betul. Yang penting kapasitas untuk merubah Indonesia itu nyata, bukan sebatas angan-angan doang gitu. Betul. Jadi menurut Bapak itu kayak untuk kedepannya tuh lebih maju dan nggak kayak yang sebelum-sebelumnya tuh kayak tidak balance lah ya untuk Indonesia. Yaudah sekian dari wawancaranya. Terima kasih Bapak sudah mau diwawancarai dan juga terima kasih tanggapan Bapak seperti apa mengenai capres dan cawapres 2024. Terima kasih. Ya baik permisa, saya sudah di Depok di Jalan Kelapa 2 Depok. Saya di sini sudah menemui salah satu mahasiswa untuk mengenai salah satu capres dan cawapres. Dan boleh disebutkan namanya siapa, Mas? Nama saya Irdat. Oke, Irdat. Dan sini saya mau menanyakan suatu hal nih tentang capres dan cawapres nih. Gimana sih tanggapan Masnya nih? Tanggapan saya ya tentang capres, ada tentang pemilihan capres dan cawapres sekarang ya. Menurut saya lagi tren banget nih, karena hadirnya media sosial gak sih? Ya betul. Nah jadinya rame nih tren pemilihan capres dan cawapres ya. Apalagi ditambah hadirnya salah satu cawapres yang masih anak muda lah, si Gibran kan. Nah itu menurut saya yang tadinya tentang pemilihan capres dan cawapres yang anak muda itu kayak nggak peduli. Sekarang karena hadirnya media sosial, berita yang tersebar tentang pemilihan capres dan cawapres, terus juga ada Gibran sebagai anak muda. Dan sekarang mungkin anak muda melek tentang pemilihan capres dan cawapres itu ya kan. Itu aja sih menurut saya. Oke. Ya itu dia dari salah satu mahasiswa mengenai tentang capres dan cawapres 2024 itu tanggapan salah satu dari mahasiswa kita. Anda sebut tahun 2009 kan? Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Sudah berada di dalam kampus Universitas Gunadarma. Saya mau menanyakan suatu sudut pandang dari salah satu warga sekitar yang mengenai capres dan cawapres.
Mas boleh perkenalkan namanya siapa Mas? Nama gue Adrian. Oke, Adrian. Di sini saya mau menanyakan suatu capres cawapres mengenai yang sekarang nih periode baru nih 2024. Gimana sih sudut pandangnya Mas? Menurut gue ya misalnya apa namanya, pokoknya pendukungnya jangan terlalu jangan terlalu menjelek-jelekan. Kita harus ya adil aja gitu, nggak usah ada yang curang. Berarti jatuhnya tuh balance lah Iya, ya. harus balance. Semoga nggak ada kecurangan di pemilu tahun ini ya. Iya, betul. Dan kalau misalkan nih untuk mengenai cawapresnya nih kan sekarang kan ada yang jatuhnya tuh masih muda lah ya. Ya. Sudut pandang Mas gimana tuh yang muda itu? Ya itu sebenarnya nggak masalah sih. Kalau cuma umur kan yang penting tuh kinerjanya gimana. Oke. Ya udah sekian dari wawancaranya. Terima kasih ya Mas. Itu dia wawancara dari warga sekitar. Terima kasih. Bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur? Ini ujian ketiga. Di bawah terik matahari yang panas ini, terkadang ya pas begini, bawahnya tuh kita pengen minum yang seger-seger. Seketika keingat yang dingin, yang manis, yang asam, yang pahit kali ya. Mending limpir bentar sambil minum ya kan. Ke kafe tuku, segerin dulu dengan es remon. Asik, enak banget nih es remon, seger banget pas panas-panas. Kayak hawanya tuh seger. Dan itu si es remon tuh paling the best kalau lagi panas-panas. Kafe merupakan salah satu tempat pilihan kaula muda untuk menghabiskan waktu. Setelah ini, Aurel dan Misbah akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu kafe yang ada di Cijantung, Jakarta Timur. Hai pemirsa, saya Aurelia Masalah Vitalina dan teman saya. Saya Misbah Fawat Sofila. Hari ini kita akan mengajak kalian untuk berkelana di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Cijantung. Sekarang kita mau ngajak kalian masuk ke dalam Saka Coffee Roaster. Ikutin kita terus yuk. Langsung. Seperti yang kita lihat, Saka Coffee Roaster memiliki tema yang berbahasa Jepang. Itu dia tuh. Ini semua kalangan bisa dong. Nah, sekarang mari kita pesan. Lihat menu-menunya. Karena makanan dan minumannya sudah datang, jadi kita baru nyobain untuk sajiannya ini nih. Kasih tahu dong menunya apa aja nih yang kita pesen. Tadi saya sempat pesan coffee mocktail, namanya dia Bella Ciao. Ini campurannya kalau nggak salah tadi katanya itu ada apple flavor sama cinnamonnya gitu. Terus di sini ada chicken gyoza. Dan di sini ada spicy aburi. Dan di sini ada minumannya apa? Karamansi. Iya, tuh, karamansi. Dia teh jeruk gitu guys. Nah, ada jeruknya nih, guys. Tuh, Benar. bisa Sekarang dilihat. mari kita cobain. Cobain langsung.
Gimana real minuman dan serta makanannya nih? Untuk sushinya ini untuk ukurannya dia pas banget dalam satu suapan ya. Kayak minumannya juga pas banget nih, lagi panas gini Iya, cuacanya. panas sih, seger ya nggak sih? Mantap, pokoknya untuk ratingnya sih Berapa nih menurut lo ratingnya? dong Misbah. Kata gue sih 8 per 10. 8 per 10. Itu untuk makanannya apa minumannya? Untuk makanan dan minumannya dong pastinya. Saya pasti 8,5 per 10. Karena pelayanannya juga bagus. Nah, tuh. bagus. Ramah-ramah ya kan. Tempatnya juga nyaman. Buat kerja tugas apalagi tuh yang lagi pada sibuk-sibuknya kuliah. Bener banget pemirsa. Jadi buat kalian cobain nih datang ke sini karena worth it banget untuk kalian. Yang lagi pengen healing-healing tuh biasa anak muda tuh pengen healing-healing. Ini. Yang katanya pusing butuh Nah, healing. terus makan sushi, pakai kopi kapan lagi? Bener. Karena biasanya tuh sushi ini disajikannya dengan ocha ya. Iya, kita ada kopinya segala. Tapi di sini disajikannya dengan kopi. Nah, ada coklatnya juga tuh, jangan lupa Benar. tuh. Jadi cukup unik ya untuk sekarang ini. Sajiannya, tempatnya juga unik banget di sini. Benar. Suasananya juga seru deh pokoknya. Terus di sini itu juga gak cuma indoor aja, tapi di sini juga ada area outdoornya untuk smoking. Betul. Dan di indoornya ini sangat rekomen untuk anak-anak yang kayak mau Jadi tugas. jadi tugas, terus kayak lagi sendiri atau Iya, berdua biasa pastinya tuh. Pagi yang mau ngedate ke sini bisa banget makan sushi bareng. Selain kafe, kaula muda juga memilih tempat olahraga sebagai tempat untuk menghabiskan waktu. Salah satu tempat olahraga yang terkenal di Kelapa II Depok yaitu Golden Stick Billiard. Dan rekan kami Misbah akan mengajak Anda untuk mengunjungi Golden Stick Billiard. Kembali ke studio. Halo teman-teman, baik lagi sama saya Misbah Azhar di program 14 News. Kali ini saya mau nunjukin tempat yang wajib kalian kunjungi buat mengisi luang waktu di daerah Depok, yaitu Golden Stick Billiard. Kali ini saya mau menunjukkan tempat wajib kalian kunjungi yaitu Golden Stick Billiard, yaitu berada di Kelapa II Depok. Dan di sini ada tempat biliar, bulu tangkis dan futsalnya. Seperti yang kita lihat di depan pintu masuk, kita langsung melihat tempatnya Golden Stick Billiard ini. Di sini kita juga bisa memesan makanan dan minuman. Ini saya lagi berada di Golden Stick Billiard, di tepatnya itu di Kelapa II Depok. Inilah contoh ruang VIP yang sedang dimainkan semua kalangan, yaitu kalangan remaja dan pekerja juga bisa. Disinilah contoh ruangan VIP yang berada di Golden Stick ini, yang tempatnya sangat luas dan memanfaatkan ruangan ini yang sangat bisa dinikmati semua kalangan. Inilah semua orang yang bermain di Golden Stick Billiard, dan sticknya sangat bagus dan mejanya juga sangat rapi dan terawat ruangannya. I'm having way too much fun pissing y'all off. It's starting to look real rough out here for y'all. Just let me get into it. Yeah, come on, come on. I ain't going back, Splitting 5 big colors. I ain't going back, When there was no rush, just rustle. I ain't going back, When my pride's much less a puddle. I ain't going back, But I stay tapped into that hustle. I ain't going back. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Misbah Azhar di Tips and Trick. Di Tips and Trick kali ini saya memberi inspirasi tentang outfit yang cocok banget dipakai cewek ataupun cowok. Outfit ini bisa banget kalian pakai buat kuliah, hangout, atau juga ngedate sama pasangannya. Langsung aja buat outfit pertama. Kalian bisa gabungin varsity kaos hitam sebagai inner dan celana jeans sebagai bawahnya. Nah, kalau sudah begini tinggal kalian pakai sneakers. Itulah berita yang bisa kami sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Saya Della Vanessa pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Di bawah terik matahari yang panas ini, terkadang ya pas begini
bawahnya tuh kita pengen minum yang seger-seger. Seketika ingat yang dingin, yang manis, yang asam, yang pahit kali ya. Mending limpir bentar sambil minum ya kan. Ke kafe tuku segerin dulu dengan es lemon. Asik, enak banget nih es lemon, seger banget pas panas-panas. Kayak hawanya tuh seger. Udah itu si es lemon tuh paling the best kalau lagi panas-panas.